Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Sekarang kita masuk sesi yang kedua. Lihat, beliau bagi buku ini jadi beberapa pasal. Bisa lihat di daftar isi. Pasal pertama, adab-adab diri penuntut ilmu. Jadi bagi individu. Yang kedua, metode belajar. Yang ketiga, nanti ada adab murid kepada guru. Yang keempat, adab bersahabat. Yang kelima, adab dalam kehidupan ilmiah. Yang keenam, menghias diri dengan amal. Yang ketujuh, larangan bagi penuntut ilmu. Baik, kita masuk ke pasal pertama, adab-adab diri penuntut ilmu. Mulai dari yang pertama, ilmu adalah ibadah. Ya, dibaca. Ilmu adalah ibadah. Hal paling prinsip dalam hilya ini, bahkan merupakan prinsip dalam semua persoalan yang harus diketahui adalah bahwa ilmu itu ibadah. Sebagian ulama mengatakan ilmu adalah sholat rahasia dan ibadah hati. Karenanya syarat ibadah ialah pertama, keikhlasan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Yang artinya padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Dalam sebuah hadis ahad yang populer diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh seluruh amalan itu tergantung pada niat." Al-Hadis. Apabila tidak dibarengi dengan keikhlasan niat, maka ilmu yang merupakan ibadah paling utama itu akan berubah menjadi kemaksiatan paling nista. Tidak ada penghancur ilmu yang sedahsyat riya, baik riya syirik maupun riya ikhlas dan sum'ah. Misalnya, engkau mengatakan dengan nada sum'ah, aku sudah mengetahui dan aku sudah hafal. Baik, sekarang kita lihat. Adab yang pertama bagi diri penuntut ilmu, jadikanlah ilmu itu ibadah. Jadikanlah ilmu itu sebagai ibadah. Jadi jadikan ilmu itu sebagai ibadah. Lihat prinsip ini seperti perkataan sebagian ulama, al-ilmu sholatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah sholat yang sifatnya sir. Kan ada sir, ada jahar kan? Yeah. Sholat yang sifatnya itu tidak keras atau rahasia. Kemudian wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Dan ibadah hati. Nah, lihat di sini. Namanya syarat ibadah nantinya dua. Pertama, beliau sebutkan ikhlas niat karena Allah. Kedua, beliau sebutkan di halaman 8 sifat yang memadukan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perwujudannya adalah upaya mengikuti ajaran dan jejak al-ma'sum, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menuntut ilmu itu harus dengan dua syarat, yaitu sebagaimana syarat ibadah. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, berusaha mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni. Syarat ibadah ini sama juga untuk syarat menuntut ilmu, ada dua berarti. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan. Nah, coba lihat perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ilmu itu adalah ibadah. Beliau katakan demikian dalam Syarah Hilyah Thalabil Ilmi di halaman 15. Beliau katakan ilmu itu adalah ibadah tanpa diragukan lagi. Ingat kalimatnya ya,
ilmu adalah ibadah tanpa diragukan lagi. Berarti duduk-duduk lama-lama dalam majelis ilmu sudah dihitung ibadah, pahala. Asalkan nggak ngantuk saja. Asalkan nggak ngantuk aja itu. Mau tanya pokoknya harus berusaha untuk ditahan terus itu. Ya, mau ngantuk, oh segera raupan punya wudhu lagi. Makanya dikasih break ini biar bisa tahan lama gitu. Jadi kan bisa bolak-balik. Kalau saya di sini saja ini nggak ganti-ganti nih yang ngomong ini. Jadi bisa pergi-pergi gitu. Itu ibadah tersendiri. Ilmu itu adalah ibadah tanpa diragukan lagi. Bahkan menuntut ilmu adalah semulia-mulianya ibadah dan termasuk ibadah yang paling afdol. Gitu lihat. Syekh katakan apa? Menuntut ilmu adalah semulia-mulianya ibadah dan menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdol. Berarti kalau kita duduk dalam majelis ilmu berjam-jam sudah dinilai sebagai ibadah. Itu ibadah terus itu dihitung. Dapat ganjaran terus. Jadi jangan kira saya harus ibadah itu harus sholat duha, harus sholat tahajud. Enggak. Menuntut ilmu juga masuk ibadah tersendiri. Sampai-sampai Allah menjadikan dalam kitabnya sebagai bagian dari jihad di jalan Allah. Karena ada yang pergi jihad dan ada yang disuruh tinggal, tidak pergi jihad untuk mengajarkan ilmu. Jadi dalam masalah jihad ada dua orang yang harus terlibat di sini. Ada yang pergi jihad dan ada yang tetap di situ untuk mengajarkan ilmu. Nah, ini yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122. Disebutkan wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Semua nggak disuruh pergi. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka berapa orang untuk memperdalam ilmu mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Berarti ada yang tidak ikut berjihad karena tolabul ilmi, menuntut ilmu untuk beri peringatan pada yang tidak berangkat. Karena ada ibu-ibu perempuan yang nggak berangkat, ada anak-anak juga yang nggak berangkat. Maka harus ada yang tinggal di situ untuk mengajarkan ini. Maka nanti punya tugas untuk berangkat dia. Namun yang tidak, maka dia belajar di situ mengajarkan kepada orang-orang yang tidak berangkat. Juga kalau dikatakan ini ibadah yang paling afdal, dalam hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan hadis ini. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Lihat dalam hadis sebut yufaqihu fid din. Di situ ada kalimat al-fiqhu atau fikih. Fikih ini apa? Ilmu tentang syariat. Berarti siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang syariat. Masuk dalam istilah ini ada akidah, tauhid, muamalah, dan selain itu. Dan kembali tadi ya, syarat ibadah itu ada dua tadi apa? Ikhlas, kemudian mengikuti tuntunan. Nah sekarang bisa dicatat, kapan kita disebut ikhlas dalam belajar? Kapan disebut ikhlas dalam belajar? Saya ambil dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'zimul Ilmi, mengagungkan ilmu. Disebut ikhlas dalam belajar 4. Pertama, belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Pertama, belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Yang kedua, belajar untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain.
Yang ketiga, belajar untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Belajar untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Ketiga, belajar untuk mengamalkan ilmu. Yang keempat ya, belajar untuk mengamalkan ilmu. Ulang, yang pertama tadi, belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Nah, dirinya nih. Dia ngaji untuk kebodohannya terangkat. Maka ada ilmu penting dia itu pelajari, apalagi ilmu yang berulang tiap hari, dibutuhkan tiap hari. Apa yang dibutuhkan tiap hari? Salat. Apa dibutuhkan tiap hari? Sholatnya. Ulang-ulang terus belajar. Jadi kaitannya dengan fikih ibadah gitu. Dia ada profesi dia, karena itu profesi dia, karena pekerjaan dia, karena keseharian dia, karena bisnis dia. Apa contoh keseharian dia itu apa coba? Yang dibutuhkan apa? Keluarga. Ya kan? Ilmu tentang keluarga. Apa ilmu tentang keluarga? Suami yang pelajari kewajibannya sebagai suami apa? Istri sebagai istri itu apa? Anak dalam rumah ya tahu kewajibannya sebagai anak itu bagaimana? Orang tua gimana mendidik anak. Itu kan keseharian. Kalau yang terjun dalam dunia bisnis berarti muamalat. Ya, dia pelajari ini, oh ini halal, haram atau enggak. Oh ini boleh enggak saya jual ini, boleh enggak saya ini, bisnis ini gitu. Boleh enggak jualan online kayak gini. Boleh enggak saya jualan barang ini. Nah, dia pelajari itu. Yang kedua, belajar untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Nah, dia nasihati istrinya, ini suaminya, anak-anaknya, dia punya orang tua, punya kerabat. Terus menghidupkan dan menjaga ilmu. Ya, apalagi di zaman ini, majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis hadis, butuh dihidupkan. Ya, butuh dihidupkan. Ya, dengan pengajar-pengajar yang ada di daerah masing-masing. Ada ustadz-ustadz di situ, mereka hidupkan majelis-majelis tadi. Lalu yang keempat, belajar untuk mengamalkan ilmu. Siapa yang memenuhi 4 hal tadi, berarti dia belajar itu ikhlas karena Allah. Namun kalau belajarnya itu tujuan awalnya pokoknya, wah tunggu saja ini saya siap-siap ini supaya jadi ahli debat luar biasa nanti. Biar nanti DKM saya itu tahu ngerti agama sedikit lah dia itu. Dia itu ahlul bid'ah wad dhalalah itu. Masa dari dulu kayak gitu terus amalnya nggak berubah-berubah. Hati-hati, perbaiki niat. Saya belajar dulu untuk diri saya sendiri dulu. Jangan tujuannya mau debat orang dulu, belakangan itu. Ya, dan itu ada adabnya, ada tata caranya. Ketika kita pelajari adab penuntut ilmu ini, nanti akan tahu. Oh ini saya nasihat ini gimana ya? Timingnya tepat nggak ya? Ilmu saya yang saya sampaikan ini sudah benar nggak ya? Ini akan disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid nanti. Dia berikan kiat-kiatnya nanti. Terus. Sudah. Lanjut di buku tadi, lihat. Ikhlas, terus beliau bawakan ayat dulu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Bayyinah ayat 5. Juga hadis innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Niatnya ikhlas ya dapat ganjaran, niatnya riya maka tidak dapat ganjaran. Maka tadi Syekh itu ingatkan, apabila tidak dibarengi dengan keikhlasan niat, maka ilmu yang merupakan ibadah paling utama itu akan berubah menjadi kemaksiatan paling nista. Maka riya itu kemaksiatan yang paling nista. Ya, riya itu kemaksiatan yang paling nista. Maka hati-hati, kita perbaiki niat kita kalau mau belajar. Riya adalah kemaksiatan, berarti dosa kan? Yang paling nista. Terus coba dibaca lagi di bawahnya, maka dari itu bersihkan dirimu
Maka dari itu, bersihkan dirimu dari hal-hal yang mengotori niat tulusmu dalam menuntut ilmu, seperti kesenangan menonjolkan diri dan mengalahkan teman. Nah, itu dicatat. Bentuk-bentuk tidak ikhlasnya berarti ini ya. Bentuk tidak ikhlas. Satu tadi apa? Riya berarti ya. Riya. Itu tadi disebut kemaksiatan yang paling nista. Dua berarti apa? Ingin menonjolkan diri. Tenar. Ingin tersohor. Yang ketiga, ingin apa lagi? Mengalahkan teman. Itu yang tadi saya bilang tadi. DKM-nya diincar itu untuk didebat. Pokoknya harus kalah dia. Pokoknya saya, kalau enggak ini saya cari di internet, pokoknya untuk bantah dia, saya print nanti semuanya itu. Pokoknya ada tulisan di rumesa.com ini, wah pokoknya saya kirim ke takmir saya nanti itu. Biar dia tahu ilmunya itu. Padahal dia cuma ngeprint aja nggak baca. Untuk mengalahkan teman itu. Contoh riya. Lagi, berikutnya, menjadikan ilmu. Menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk meraih ambisi dan kekayaan duniawi. Baik berupa jabatan, uang, kehormatan, ketenaran, pujian, atau menarik perhatian orang lain kepadamu. Jika hal-hal ini dan yang serupa dengannya mencampuri niat, niscaya akan rusak dan hilanglah keberkahan ilmu. Oleh karena itu, engkau wajib menjaga niat dan noda keinginan kepada selain Allah, serta menghindari hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Nah, berarti yang keempat, menjadikan ilmu sebagai ambisi untuk mendapatkan dunia. Dunianya apa sih nih? Jabatan, uang, kehormatan, ketenaran, pujian, menarik perhatian, dan seterusnya. Situ ada jabatan, uang, kehormatan. Kehormatan bisa kedudukan sosial, jadi tenar. Kalau sekarang ya followernya banyak, subscribernya banyak, yang join banyak gitu. Kalau sekarang terus menarik perhatian orang. Nah, itu contoh-contoh riya. Makanya di awal tadi Syekh Abu Bakar Abu Zaid katakan saya akan sebutkan aplikasi-aplikasinya, contoh-contohnya langsung. Nah, ini contoh-contoh riya. Tidak ikhlas tadi riya, terus ada menonjolkan diri, ingin mengalahkan teman, ya. Itu contoh-contoh tidak ikhlas dalam belajar. Lanjut lagi. Jika hal-hal ini dan yang serupa dengannya mencampuri niat, niscaya akan rusak dan hilanglah keberkahan ilmu. Oleh karena itu, engkau wajib menjaga niat dari noda keinginan kepada selain Allah serta menghindari hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Mengenai hal ini, banyak pernyataan dan sikap para ulama yang sebagiannya telah saya jelaskan di bagian pertama kitab At-Ta'alum. Selain itu, para ulama juga melarang tububuliyat, yaitu hal-hal yang dimaksudkan untuk mencari popularitas. Ya, yang tadi ya, yang kita sebut ingin menonjolkan diri tadi. Ya, tubuliyat istilahnya situ. Ingin cari popularitas. Tadi yang nomor 2 tadi itu loh. Mencari popularitas. Biar videonya viral gitu. Nah, itu maksud itu. Ya, gimana ini ya saya buat viral itu ya. Tergantung niat di sini. Kalau niatnya ingin tenar ya bahaya. Kalau ada sendirinya beda lagi. Kalau sendirinya itu akhirnya banyak ditonton beda lagi. Terus ada pepatah mengatakan. Ada pepatah mengatakan. Zalatul alimi madrubun laha toblu. Karena ketergelinciran kecil seorang ulama gendang ditabuh. Karena ketergelinciran kecil seorang ulama madrubun dipukul laha toblu. Atoblu ini gendang. Gendang itu kemudian ditabuh. Padahal kalau gendang, kalau dari istilah ini boleh atau enggak? Coba lihat sini. Enggak kan? Nah, berarti kalau ada ulama yang dia tergelincir, akhirnya salah-salah fatwa atau salah-salah berbuat, akhirnya sesuatu yang haram itu jadi boleh menurut orang-orang. Gendang akhirnya itu ditabuh. Terus dari Sufyan. Dari Sufyan rahimahullah ia berkata, dulu aku dikaruniai kepahaman tentang Al-Quran. Namun setelah menerima hadiah penguasa, kepahaman itu dicabut dariku. Nah, lihat.
kuntu utitu fahmal Quran. Dulu aku diberi pemahaman Al-Quran. Falamma qabiltu surrah. Surah itu hadiah dari penguasa. Sulibtuhu, kepahamanku itu akhirnya dicabut. Karena apa? Bisa jadi dia itu nantinya karena pemberian tadi dia ikut-ikut kata penguasa. Akhirnya niatnya jadi berubah, melenceng ketika itu. Sampai segitunya itu loh para ulama. Kalau kita tuh malah fine-fine saja itu. Oh, alhamdulillah gitu. Namun ingat ya, di sini pemberiannya dengan maksud nanti merubah perkataan dia gitu. Kalau dia kata-katanya tidak berubah, tetap menyampaikan al-haq di depan penguasa, ya, malah termasuk jihad. Afdolul jihad, ya, diantara sebaik-baiknya jihad adalah perkataan benar di hadapan penguasa yang zalim. Namun ingat, di sini bukan maksudnya adalah lakukan demo, bukan. Namun di sini yang dimaksudkan adalah menyampaikan ilmu dan di hadapan penguasa 4 mata, bukan di hadapan orang banyak, ya, bukan dengan ya demo besar-besaran orang-orang kemudian jelek-jelekan, bukan. Ini ada aturannya. Terus berpegang teguhlah pada buhul tali yang amat kuat. Berpegang teguhlah pada buhul tali yang amat kuat yang melindungi dari noda ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Caranya, di samping berupaya keras mewujudkan keikhlasan, engkau harus memiliki rasa takut yang besar terhadap pembatal keikhlasan itu, serta menyadari kebutuhan dan ketergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Bakar Abu Zaid memberikan solusi bagaimana kita bisa ikhlas. Ya, bagaimana kita bisa ikhlas? Kata beliau di sini, milikilah rasa takut. Milikilah rasa takut pada Allah. Kemudian yang kedua, ini rasa takut pada Allah, takut tadi keikhlasannya batal ya. Lantas bergantung kepada Allah. Yang kedua, bergantung kepada Allah. Jadi saya ulang, bagaimana kita bisa ikhlas? Di sini beliau berikan solusi. Yang pertama, milikilah rasa takut kepada Allah. Kalau makin kita takut pada Allah, maka kita bisa berusaha untuk ikhlas. Yang kedua, bergantung kepada Allah. Kalau sini beliau sebut azimal iftikar wal iltija ilaihi subhanahu syadidul khaufi min nawaqidihi. Takut ikhlasnya itu jadi batal, berarti dia punya rasa takut. Yang kedua, azimul iftikar, yaitu dia bergantung penuh kepada Allah. Terus lanjut lagi. Diriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, ia berkata, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Diriwayatkan dari Umar bin Zar bahwa ia pernah bertanya kepada ayahnya, ayahanda, mengapa orang-orang menangis jika kau nasihati, tetapi tidak menangis jika dinasihati oleh orang lain? Ia menjawab, wahai anakku, ratapan wanita yang ditinggal mati anaknya itu tidak sama dengan ratapan wanita yang diupah. Semoga Allah menolongmu. Apa bedanya wanita yang ditinggal mati anaknya dengan wanita yang diupah? Yang satu apa? Dibayar kan? Yeah. Nah, di sini yang dimaksud wanita yang ratapan wanita sini yang melakukan niyah. Niyah itu meratapi. Ada dulu yang ingin meratapi orang mati itu dibayar. Ya, dibayar. Dengan ada yang dia itu meratapi, namun dia karena memang kondisinya kayak gitu, anaknya meninggal, ya jelas dia itu nangis. Namun yang pertama itu, wahai anakku, ratapan, bukan ratapan ya, tangisan wanita yang tinggal mati anaknya itu tidak sama dengan ratapan wanita yang diupah. Menangis beda dengan meratapi. Nah, tolong bedakan. Menangis beda dengan meratapi. Kalau buka menangis, menangis itu nggak pakai suara keras, nggak pakai mukul-mukul. Air mata menetes nggak? Iya, itu menangis.
Boleh nggak menangis? Ya buki menangis. Boleh nggak? Boleh. Nabi SAW pernah tinggal mati anaknya Ibrahim, nangis beliau. Namun kalau meratapi itu pakai suara, ya. Ada anggota tubuh yang nanti berekspresi, yaitu mulutnya nambah suaranya tinggi, teriak-teriak, tangannya gerak, kepalanya ingin dibenturkan pada sesuatu, tangannya ingin pecahkan sesuatu, gitu. Itu namanya meratapi. Kalau meratapi nggak boleh, ya meratapi nggak boleh. Maka di sini yang beliau singgung, coba lihat tangisan. Jadi tolong diperbaiki terjemahannya. Wahai anakku, tangisan wanita yang tinggal mati anaknya itu tidak sama dengan ratapan wanita yang diupah. Walaupun di buku ditulis naihah juga sama. Namun di sini dimaksud adalah menangis biasa. Karena nanti sudah dihukumi dosa lagi nanti. Tentu kalau yang dia tinggal mati, ya dia tulus untuk nangis ketika itu. Sedangkan yang dibayar, dia cuma buat-buat saja tangisannya. Maka kan tadi ditanya, ayahanda, mengapa orang-orang itu menangis jika kau nasihati? Bapaknya yang ngomong, orang-orang itu pada nangis. Namun kalau yang lain nasihati tidak seperti itu. Makanya bapaknya jelaskan, bedanya satu itu tulus, yang satu itu tidak tulus. Maka itu pengaruh ikhlas di situ. Maka pengaruh ikhlas itu pada nasihat yang disampaikan. Ya. Ada yang memang mendalaminya, dia sampaikan dengan ikhlas. Maka nasihatnya mudah diterima, mudah masuk. Namun ada yang buat-buat. Ya, karena dia belajar public speaking, pokoknya ekspresi wajah dibuat. Mimiknya bagaimana. Kalau intonasinya pada saat kalimat ini, ya, nadanya seperti ini. Ada yang sampaikan cuma datar saja. Hadis itu cuma biasa baca saja. Namun sudah bisa membuat air mata orang itu menetes ketika itu. Datar saja bahasanya. Itu bedanya. Satunya itu tulus, satunya itu tidak tulus. Maka bedanya sampainya nasihat pun akhirnya juga berbeda. Berarti kesimpulannya ya, nasihat punya pengaruh kuat kalau ikhlas. Nasihat punya pengaruh kuat kalau yang menyampaikan itu ikhlas. Nah, terus baca lagi yang berikutnya, yang kedua. Semoga Allah menolongmu agar senantiasa berada di jalan lurus. Amin. Terus kedua. Sifat yang memadukan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat, adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Perwujudannya adalah berupaya mengikuti ajaran dan jejak Al-Maksum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ringkasnya, inilah fondasi dalam hilyah ini. Kedua poin di atas berkedudukan seperti mahkota dalam pakaian kebesaran. Apa dua poin tadi? Apa dua poin tadi? Niat ikhlas dan ittiba. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, wahai para penuntut ilmu. Wahai para penuntut ilmu, kalian sekarang duduk menerima pelajaran dan berada di forum paling mulia atau majelis menuntut ilmu. Maka saya berpesan kepada kalian dan kepada diri saya sendiri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Itulah perbekalan sejati, landasan seluruh keutamaan dan pelabuhan semua hal terpuji. Ia juga merupakan pemicu kekuatan, tangga menuju ketinggian, dan pengikat hati yang kuat dari daya tarik godaan. Maka jangan kalian lalaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi yang kedua. Baik, ya, istirahat dulu 2 menit. Tarik nafas.